Sesuai dong. Jadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Murtianingsih yang bertindak sebagai coach. Dan saya Elia Novita sebagai coach. Baiklah. Apa kabar Bu Elia hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Cuman ada sedikit yang mengganjal dari pikiran saya saat ini. Oke. Apa topik pembicaraan kita kali ini, Bu Elia? Topik pembicaraan kita kali ini membahas tentang keinginan saya yang ingin berbagi dengan rekan sejawat, yaitu menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik, kemudian pembelajaran yang memenuhi kebutuhan belajar anak, atau pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian menghadirkan pembelajaran yang mengandung unsur KSE. Kemarin saya sudah mulai mengajak rekan sejawat, sudah mulai berbincang-bincang, namun saya lihat setelah melakukan perbincangan itu masih ada kendala yang ditemukan. Baik, Ibu Elia. Apa yang ingin Ibu dapatkan dari percakapan hari ini? Saya ingin mendapatkan membuka pikiran saya bagaimana kiat-kiat atau langkah apa yang akan saya tempuh untuk mengajak atau membawa rekan-rekan saya menghadirkan pembelajaran yang berpusat kepada peserta didik dan berdiferensiasi. Baik, Bu Elia. Terkait dengan masalah tersebut, situasi sekarang seperti apa yang terjadi? Situasi sekarang pembelajarannya memang sudah mulai berpusat kepada peserta didik, namun pembelajaran itu tidak masih secara keseluruhan, bukan belum menghadirkan pembelajaran yang berdasarkan kebutuhan anak atau berdiferensiasi. Kemudian pembelajaran itu masih belum mengandung unsur KSE-nya, sehingga ditakutkan nanti pada saat anak belajar, anak merasakan bosan atau merasakan anak rasa ingin cepat pulang, sehingga anak tidak betah di dalam. Baik. Apa yang bisa membuat hal tersebut bisa terwujud, Bu Elia? Saya ingin mewujudkan itu dalam bentuk komunitas belajar. Kemarin itu kalau komunitas belajar itu dilaksanakan pada hari Kamis setelah pulang sekolah. Namun menjelang hari Kamis itu saya sudah mulai melakukan pendekatan secara personal terhadap rekan saya. Baik, luar biasa rencana dari Bu Elia. Salah satunya itu dengan adanya komunitas bisa berbagi di sana ya Bu Elia. Apa yang Bu Elia siapkan dan kriteria yang diinginkan dari hal tersebut? Kriteria yang saya inginkan yaitu saya ingin semua rekan-rekan saya itu pembelajarannya lebih berinovasi lagi, lebih kreatif lagi, kemudian pembelajarannya itu lebih menghadirkan kedekatan antara siswa dengan guru, sehingga anak tersebut akan merasa betah di dalam. Suara Ibu belum keluar, Ibu. Baik, luar biasa rencana yang Bu Elia terapkan di sekolah kita ini. Terkait hal tersebut, apa yang akan dilakukan setelah ini, Bu Elia? Atau dari alternatif tadi, apa yang ingin Bu Elia lakukan setelah sesi ini? Yang ingin saya lakukan yaitu lebih mendekatkan lagi secara personal. Namun saya juga akan lebih mengaktifkan kembali komunitas belajar ini,
apabila pada saat di jam-jam senggang yang tidak ada kegiatan, saya lebih akan mengajak lagi untuk berbagi. Baik, Bu Elia. Jadi, Bu Elia, kapan hal ini akan Bu Elia terapkan? Hal ini akan saya terapkan setiap saat, tergantung situasinya. Apabila ada kesempatan, maka saya akan terus melaksanakannya. Berarti terkait situasi ya Bu Elia, kapan ada situasi, berarti Bu Elia akan terapkan hal tersebut. Baik, dari pembicaraan kita kali ini, apa yang bisa Bu Elia simpulkan? Saya dapat menyimpulkan dari pembicaraan ini, yaitu apabila ingin mendekatkan kawan atau ingin merubah sesuatu atau ingin melakukan sesuatu, maka saya harus memulai dari diri saya lebih bergiat untuk mendekatkan diri, kemudian lebih giat untuk dalam berelasi. Baik, luar biasa prakarsa atau perubahan yang ingin Ibu Elia laksanakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu Elia laksanakan terwujud dengan maksimal. Amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Elia. Waalaikumsalam. Terima kasih juga Ibu sudah memacu saya untuk lebih berpikir terbuka lagi. Baik Bu Elia. Saya lagi ya Bu ya. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Murtia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Elia. Ya, perkenalkan nama saya Eliana Vita sebagai coach dan saya sendiri Murtia Ningsi yang bertindak sebagai coaching. Oke, ya terima kasih Ibu Murtia. Nah, pada saat kesempatan kali ini bagaimana perasaan Ibu? Apakah Ibu dalam keadaan sehat atau adakah rasa yang mengganggu pikiran Ibu? Kalau untuk keadaan alhamdulillah sehat Ibu, tapi ada sedikit permasalahan yang terjadi di kelas gitu Bu. Yang ingin rasanya diselesaikan permasalahan tersebut atau dicarikan solusinya gitu Ibu. Oh, Ibu ada mengalami suatu permasalahan. Kira-kira apa agenda percakapan yang akan kita lakukan ini, Ibu? Agenda kali ini itu terhadap permasalahan yang terjadi di kelas gitu. Adapun permasalahannya terkait dengan peserta didik gitu Bu. Terkait peserta didik, kira-kira apa permasalahannya? Permasalahannya gitu Bu, ada beberapa orang siswa saya yang suka menyebut nama orang tua teman gitu Bu. Dan mereka di saat pembelajaran sering permisi, jadi agak mengganggu dalam proses pembelajaran gitu Bu. Oh ya, ada yang sering permisi, kemudian ada juga yang sering menyebut orang tua teman. Kira-kira apa yang ingin Ibu Murtia lakukan? Yang ingin Bu Murtia dapatkan? Saya ingin mendapatkan bahwa di dalam kelas itu terjadi suasana yang nyaman dan menyenangkan, tidak ada yang tidak menghargai orang lain, dan di dalam kelas itu tidak ada lagi yang mengganggu proses belajar mengajar. Oh iya bagus, mulia sekali ya Bu ya, sehingga dapat menciptakan suasana yang nyaman. Nah, kira-kira apa hal yang dapat mempengaruhi hal itu? Kira-kira apa hal yang dapat mempengaruhi hal itu supaya terjadi suasananya yang nyaman? Adapun yang sudah ada dalam pikiran saya itu Bu, bahwa saya akan melakukan yang pertama yaitu membuat kesepakatan kelas terhadap permasalahan yang ada. Saya ingin membuka diri peserta didik dengan cara
membuat kesepakatan kelas terhadap apa-apa yang kedisiplinan sekolah. Dan yang kedua, saya ingin adanya observasi terhadap apa yang telah dilakukan setelah kesepakatan kelas dibuat, adanya observasi, baik itu dari diri saya sendiri maupun dari rekan sejawat dan ataupun antar teman. Dan yang selanjutnya, saya akan menjalin kolaborasi dengan orang tua wali murid dengan cara pemanggilan orang tua wali murid. Gitu. Oh, jadi dari yang Ibu sampaikan dapat saya bilang Ibu akan menyatakan membuat kesepakatan kelas, kemudian observasi, kemudian penilaian rekan sejawat, dengan kemudian kolaborasi antara Ibu dengan orang tua. Bagus. Apa yang bisa membuat hal itu terwujud, Ibu? Yang membuat hal itu terwujud itu yang pertama itu niat tadi yang sungguh-sungguh. Dengan adanya tujuan yang ingin dicapai, maka hal tersebut akan terwujud dengan adanya tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Salah satunya yaitu dengan cara membuat kesepakatan kelas, terus adanya observasi dan adanya kolaborasi dengan orang tua wali murid. Itu, Bu. Nah, kalau untuk mewujudkan kesepakatan kelas, observasi, kolaborasi, kira-kira apa yang Ibu persiapkan untuk melakukan hal itu? Yang pertama yang akan saya persiapkan yaitu terkait dengan waktu. Dalam nanti saya membuat kesepakatan kelas, saya akan menyediakan waktu untuk 1 JP, 1 jam pelajaran, untuk membuat kesepakatan kelas terkait hal-hal apa saja yang akan disepakati di kelas tersebut agar kelas menjadi nyaman dan aman. Dan yang kedua, saya akan juga menyediakan waktu untuk pemanggilan orang tua wali murid untuk penyelesaian terhadap permasalahan yang ada dan menjalin kolaborasi yang baik dengan orang tua peserta didik. Itu, Ibu. Nah, untuk observasi pemanggilan orang tua peserta didik ini kan tidak semua peserta didik yang tidak bisa hadir. Namun apa langkah Ibu bagi peserta didik yang orang tuanya yang tidak bisa hadir ke sekolah? Oh ya, jadi di sini saya dalam pemanggilan orang tua wali murid ya Ibu, saya akan memanggil anak yang bermasalah saja gitu Bu. Jadi terkait yang tidak bermasalah, saya tidak akan panggil dan saya akan menyediakan waktu atau pemanggilannya di ruang BK gitu Bu. Kami di sekolah ada ruang BK, jadi akan ada penyelesaiannya di sana gitu Bu. Jadi kalau memang orang tua sudah dipanggil tidak bisa, mungkin ada walinya yang akan datang gitu. Gitu Bu. Oh ya. Kira-kira setelah Ibu melakukan hal itu semua, kira-kira apa kriteria Ibu mencapai sehingga Ibu tahu kalau ini sudah tercapai atau berhasil? Kriteria yang bahwa hal tersebut sudah tercapai, bahwa tidak adanya lagi peserta didik saya yang menyebut nama orang tua siswa, nama orang tua dari temannya. Tidak ada lagi siswa saya nanti ketika kegiatan pembelajaran tidak lagi ada lagi yang keluar masuk kelas. Ketika guru menerangkan pelajaran, mereka sibuk dengan permisi untuk inilah, untuk itu. Jadi tidak ada lagi alasan seperti itu dalam APBM kecuali memang anak tersebut memang butuh. Itu mungkin Bu Elia. Oh, alhamdulillah, mudah-mudahan terwujud ya Bu ya. Kira-kira apa yang dapat Ibu simpulkan setelah kita melakukan sesi ini? Bahwa yang saya simpulkan pada sesi ini, bahwa untuk mencapai tujuan pendidikan itu Bu, kita butuh usaha, butuh proses, butuh tindakan-tindakan yang akan kita lakukan supaya tujuan yang kita inginkan dapat terlaksana dengan baik. Jadi untuk mencapai suatu tujuan itu, kita butuh suatu tindakan, suatu proses, dan suatu keinginan yang luar biasa
untuk mencapainya tujuan tersebut. Salah satunya tadi terhadap permasalahan yang terjadi di kelas saya mengambil kegiatan atau tindakan-tindakan supaya permasalahan yang terjadi di kelas saya tidak terjadi lagi. Ningsih kan dalam kondisi yang keterbatasan, dan Bu Elia Ania. Silakan, yang mau jadi coachnya siapa? Bapak Ibu sebut saja. Saya sebagai coach. Oke Pak, kasih Pak. Ya, silakan. Berarti yang lain Kasih, mengamati Pak. ya, nanti kita mengomentarinya. Baik. Silakan Bu Tia. Oke Pak, makasih atas pengertiannya hari ini dan teman-teman yang lain. Bu Elia, untuk kali ini Tia sebagai coach, Bu Elia sebagai coachee. Bagaimana Bu Elia? Oke. Boleh, Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya Murtianingsih bertindak sebagai coach Dan dan saya sebagai coachee atas nama Elia Novita. oke. Halo Bu Elia. Halo juga Bu Murtia. Bagaimana kabar Bu Elia hari ini? Alhamdulillah sehat Ibu. Sepertinya ada gangguan sinyal kayaknya di sini Bu. Bu Elia terdengar suara Tia Bu Elia? Terdengar Ibu? Halo? Terdengar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Bu Elia. Ya Ibu. Halo? Bu Elia? Ya Ibu. Oke. Bu Elia, sesuai dengan pertemuan kita kemarin, apa agenda percakapan kita hari ini, Bu Elia? Agenda percakapan kita kali ini yaitu membahas permasalahan saya, Ibu. Kemarin itu saya ingin mengembangkan rekan sejawat saya untuk menghadirkan pembelajaran yang berinovasi, kemudian yang berpusat kepada peserta didik yang pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan belajar murid. Baik, Bu Elia. Apa yang ingin Ibu Elia dapatkan dari percakapan ini? Yang ingin saya dapatkan dari percakapan ini yaitu saya mampu atau berhasil menggerakkan rekan sejawat saya untuk menghadirkan pembelajaran yang berdiferensiasi kemudian mengandung KSE-nya, Ibu. Oke, luar biasa tujuan dari Bu Elia pada hari ini terkait permasalahan yang ada. Oke, situasinya sekarang seperti apa Bu Elia? Situasinya kemarin itu saya sudah mulai melakukan mengajak rekan sejawat saya, kemudian itu pun hanya baru 1 orang. Saya ingin yang dari 1 orang ini langsung diaktifkan, kemudian kembali mengaktifkan, mengajak rekan sejawat lainnya melalui komunitas belajar. Oke, jadi Bu Elia ingin mengembangkan hal ini dengan adanya komunitas belajar disampaikan melalui komunitas belajar. Ya, luar biasa sekali ya Bu Elia. Jadi situasi yang diinginkan Bu Elia seperti apa terkait permasalahan ini? Situasi yang saya inginkan, Ibu, saya ingin rekan sejawat saya di sekolah sudah mulai melaksanakan pembelajaran yang berdiferensiasi yang mengandung KSE sehingga anak didik saya ke depannya lebih bersemangat lagi dalam belajar, tidak merasakan jenuh. Kemudian saya juga ingin menjalin hubungan kedekatan antara guru dengan anak. Oke, baik Bu Elia.
Jadi terkait permasalahan yang tadi, jadi apa kriteria yang ingin Ibu Elia dapatkan dari ini, yang diinginkan dari hal tersebut? Kriteria yang saya ingin dapatkan yaitu rekan sejawat kita aktif dalam pembelajaran. Kemudian rekan sejawat itu mulai mengaplikasikan dan ikut berbagi sehingga terjadi atau terciptalah budaya positif yang pembelajarannya yang interaktif, Bu. Oke, Bu Elia. Jadi terciptanya pembelajaran interaktif ya, Bu Elia. Oke, baik Bu Elia. Jadi Bu Elia, terkait dengan situasi tersebut, apa yang bisa Bu Elia simpulkan dari sesi ini? Yang bisa saya simpulkan yaitu untuk mengembangkan rekan sejawat saya harus melakukan pendekatan secara personal maupun dengan mengaktifkan komunitas belajar yang dilakukan secara terjadwal. Kemudian apabila masih menemukan kendala kembali, saya akan mencoba mendekati secara personal kembali. Demikian, Ibu. Oke, Mbak. Oke, baik Bu Elia. Jadi itulah kesimpulan pertemuan kita pada hari ini terkait rencana Bu Elia yang ingin Bu Elia lakukan untuk mewujudkan pendidikan ke depannya. Jadi ada lagi satu pertanyaan ya Bu Elia, ada rasanya tertinggal. Jadi apa yang akan Bu Elia lakukan setelah sesi ini atau alternatifnya Bu Elia? Dari alternatif tadi, apa yang akan dilakukan setelah ini? Alternatif yang saya lakukan yaitu saya melakukan komunikasi yang baik dengan rekan sejawat, kemudian saya melakukan atau berdiskusi dengan kepala sekolah terlebih dahulu, sehingga apa yang saya sampaikan ini dapat dikuatkan oleh kepala sekolah. Terima kasih. Oke, baik. Jadi mudah-mudahan apa yang sudah Bu Elia lakukan dapat terwujud dengan maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan yang sesungguhnya. Mungkin itu saja pertemuan kita pada kali ini. Nanti kalau ada kendala akan kita bahas lagi ya Bu Elia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wabarakatuh. wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, tiap kelompok memberikan tanggapannya. Tiap ini ya, anggap salah kelompok ya. Kelompok Pak Sarip dengan Bu Risnaweni gitu. Silakan Pak Sarip. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Elia dan Ibu Elia. Ini mungkin karena kondisi memang yang membuat proses tirtanya kurang berjalan dengan baik gitu ya. Karena memang Bu Elia mungkin sedang dalam kondisi yang tidak bisa fokus untuk mendengarkan jawaban dari Bu Elia, sehingga terkadang kita melihat kurang sinkron dirinya tahapan berjalan. Tapi walau bagaimana ini luar biasa dengan kondisi Bu Elia yang seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa jadi pelajaran juga untuk kita yang akan tampil nanti, bagaimana keseriusan dan kefokusan itu sangat penting dalam proses ini. Mungkin itu Bapak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya Bu Elia ya, dicatat dulu ya. Sama ini. Baik, silakan yang lain Bapak Ibu ngasih pengamatannya selama coaching tadi Bu Elia sama Bu Tia. Silakan Pak Ripanda. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Memang apa yang disampaikan oleh Bapak Sarip tadi mungkin Bu Mutia dengan keterbatasannya. Jadi ada sedikit nih Pak yang perlu rasanya pada identifikasi di mana coach itu harus menanyakan seberapa persiapan atau direntangkan dengan skalanya gitu.
persiapan yang telah dilakukan. Jadi coach harus menanyakan juga skala rentang berapa gitu, atau kesiapannya dalam skala 5 atau 6 gitu. Mungkin itu Pak, terima kasih Pak. Baik, terima kasih. Sangat luar biasa. Silakan yang lain. Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu mencatat dan hadir sepenuhnya dalam pengamatan. Pasti ada yang harus tujuannya satu Bapak Ibu, kenapa Bapak harus sampaikan? Supaya untuk lain ada perbaikan, ada peningkatan, itu dia. Makanya Bapak Ibu harus berpendapat. Ya, pengamatannya disampaikan. Bu Delvita, ada mau disampaikan hasil percakapan ini? Bu Risnaweni, silakan. Bu Risnaweni dulu yang angkat tangan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat Bu Tia, Bu Elia, sungguh luar biasa hari ini walaupun dalam kondisi yang tidak maksimal tetapi bagus. Namun sedikit saya di sini ada beberapa yang saya lihat tidak tergambar oleh saya di sini dalam proses coaching ini adalah itu saya yang tidak tangkap tadi itu tidak terrangkum rencana aksinya secara lebih detailnya. Kemudian kesimpulannya juga tidak tertarik. Mungkin karena kondisi dari Ibu Mutia dan Elia mungkin tadi, atau saya yang kurang fokus mendengarkannya Pak. Jadi saya mohon untuk dipertegas lagi untuk bagian rencana aksi dan bagian kesimpulannya. Terima kasih. Baik. Silakan. Ini ada yang belum, silakan Bapak Ibu. Nyampein hasil pengamatannya. Bu Pepi ada? Ya, silakan Bu Pepi. Terima kasih kesempatannya Pak. Menurut dari pengamatan diskusi coaching teman kita tadi, perlunya pendengaran aktif antara coaching dan coachee, sehingga dia terjadi sambung menyambung dalam percakapannya. Nah, karena situasi tadi yang membuat Bu Murtia menjadi tidak sinkron dengan Bu Elia. Kemudian pertanyaan yang berbobot. Dari pertanyaan Bu Murtia, menurut saya sudah cukup bagus, namun tidak terperinci karena kelupaan identifikasinya tidak detail kepada Bu Elia atas permasalahannya, sehingga rencana aksi yang dilakukan yang diharapkan bisa digali oleh Bu Elia dalam permasalahannya, jadi tidak terencana dengan baik kapan waktunya, seperti kata Bu Risna tadi bahwasanya tidak tergambar kapan pelaksanaannya bisa dilaksanakan gitu. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih. Silakan Bu Del, tadi Bu Del udah mau ya? Saya kasih kesempatan Bu Del, silakan Bu Del. Terima kasih Pak. Ya, seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan tadi, sepertinya karena kondisi memang yang penting dalam coaching ini adalah bagaimana kita hadir penuh, kemudian memberikan respon kepada lawan bicara, artinya menciptakan komunikasi aktif. Kemudian di sini seakan-akan tadi ada yang membatasi begitu. Kenapa saya katakan begitu? Seolah-olah Bu Elia datang ke coachnya, kemudian Bu Elia sudah datang sekaligus dengan solusinya gitu. Jadi seolah-olah Bu Elia datang ke Bu Murtia dan membawa solusi sekalian gitu, karena ada yang terpotong sepertinya tadi. Jadi kurang tergali dari apa-apa yang dipancing oleh coachnya tadi itu.
Jadi apa solusinya, apa rencana Bu Elia? Jadi seakan-akan Bu Elia mana hambatannya tadi. Untuk mengidentifikasi ini mungkin yang lebih sulit kita, karena kalau kita dalam kenyataannya, karena kita ini latihan, tentu ini yang paling sulit kalau menurut saya Pak, untuk memancing sehingga ada ide baru atau ada solusi dari koci gitu. Iya. Ya, terima kasih Pak. Baik, terima Ini kasih. sudah bagus, luar biasa. Luar biasa, Bu Del. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menyampaikan? Kalau tidak, saya sedikit merangkum. Yang pertama, Bapak Ibu, komitmennya tidak tergambar ya. Tanggung jawabnya itu tidak tergambar dengan baik. Tapi alurnya sudah bagus, sudah sesuai, cuma mungkin penajaman dari alur itu. Apakah tujuannya? Makanya Bapak Ibu memang perlu latihan sebetulnya. Dan latihan ini nanti akan membawa Bapak Ibu pada pembiasaan. Nanti pembiasaan Bapak Ibu di sekolah untuk mengadakan coaching terhadap siswa maupun para guru atau rekan sejawat. Semangat ya Bu Elia, Bu Murtia, semua ini. Silakan Bu Murtia kalau ada yang mau sampaikan. Terima kasih teman-teman. Maaf Ibu Elia dan Bapak, sebenarnya ini dari pertanyaan coachnya yang banyak salah, jadi coachnya bingung juga dalam menjawab. Maaf ya Bu Elia. Jadi gini Pak, keadaannya memang pusing sekarang gitu Pak, karena anak dari ante saya ini sama saya sekarang Pak gitu. Baik. Jadi mayatnya sudah disolatkan, tinggal menunggu kami saja lagi gitu Pak. Jadi baru dikuburkan gitu Pak. Jadi suasana hari hujan lebat sekarang Pak. Mereka di sana tinggal menunggu kami aja lagi. Jadi anak beliau sama saya sekarang Pak, dia kuliah di Padang gitu Pak. Jadi saya ngantar itu, jadi pikiran ndak fokus gitu. Jadi minta maaf juga Pak untuk hari ini dan teman-teman yang lain gitu. Jadi kurang Baik. fokus gitu Pak. Baik, Bu Tia. Sabar ya Bu Tia ya. Kita Bapak Ibu kadang ada satu hal di luar kehendak kita, tapi kita jalani ya dengan penuh. Ini udah luar biasa Bu Murtia. Kalau saya mungkin tidak bisa seperti itu, gitu. Kalau saya jujur aja. Tapi Bu Murtia udah bisa berbagi juga dengan kita. Makanya saya tadi kasih pertama itu biar agak lapang ke depannya, ya supaya tidak ini. Nanti tinggal memungkinkan nanti kalau emang tidak bisa Bu Murtia, Bu Elia berarti mencari coachingnya nanti, dari coachingnya. Ya, makasih ya Pak. Oke, baik. Makasih. Baik ya teman-teman. Bapak Ibu, kita lanjutkan